Pesugihan kandang bubrah. Pesugihan yang wajib lakukan renovasi rumah. Setiap manusia yang hidup di muka bumi pasti memiliki ujian. Banyak dari manusia mengira bahwa dengan kondisi keuangan yang sehat, maka hidup akan lebih mudah dijalani. Hidup kaya raya dan bergelimang harta seakan menjadi cita-cita, tujuan hidup dan impian hampir semua orang. Namun, menjadi kaya ternyata tidaklah mudah, bahkan cenderung sulit, dan tentu membutuhkan suatu proses yang harus dicapai dengan bekerja keras dan pantang menyerah. Tak heran jika banyak orang yang memilih menjadi kaya dengan cara yang instan, tanpa mempedulikan norma agama dan menyalahi aturan sosial masyarakat. Banyak orang yang terjerumus ke dalam dosa dengan mencari jalan pintas yang sesat dan bersekutu dengan setan untuk mendapatkan kekayaan dengan menggunakan pesugihan. Pesugihan adalah jalan pintas dengan melakukan ritual yang melibatkan dunia gaib yang tak kasat mata dan mistis untuk mendapatkan kesuksesan dan kekayaan. Pesugihan melibatkan kesepakatan, janji, tumbal, dan berbagai resiko negatif yang dapat ditimbulkan, bahkan sampai bertaruh dengan nyawa. Dengan arti lain, pesugihan biasanya dilakukan dengan membuat perjanjian dengan makhluk gaib, berupa tumbal ataupun mahar tertentu yang harus dipersembahkan kepada makhluk gaib sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan yang diperoleh. Korban tumbal pesugihan ditentukan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib dan pelaku harus bisa memenuhinya. Salah satu pesugihan yang cukup terkenal dari tanah Jawa adalah pesugihan kandang bubrah. Pesugihan kandang bubrah telah lama menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat yang tertarik dengan dunia mistis dan metafisika di Indonesia. Meski dianggap tabu, praktik pesugihan ini masih terus berlangsung di beberapa wilayah, terutama di Pulau Jawa. Pesugihan sendiri merupakan cara mistis yang diyakini dapat memberikan kekayaan dengan cepat, namun melalui jalan yang penuh dengan risiko dan pengorbanan besar. Salah satu yang paling terkenal adalah pesugihan kandang bubrah, yang konon menyimpan misteri dan bahaya tersembunyi. Apakah yang dimaksud dengan pesugihan kandang bubrah? Dan apa saja bahaya yang harus dihadapi pelakunya? Saksikan video yang diproduksi oleh tim Napak Tilas kali ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, agar channel ini tambah berkembang. Pesugihan kandang bubrah termasuk jenis pesugihan yang banyak dilakukan di Indonesia. Jenis pesugihan ini dipercaya bisa memberikan kekayaan berlimpah kepada pelakunya dengan syarat si pelaku harus merenovasi rumahnya secara terus-menerus. Kandang bubrah secara harfiah dapat diartikan dengan rumah yang berantakan, rumah yang tidak memiliki keteraturan. Kandang bubrah adalah salah satu ritual yang dilakukan untuk mengumpulkan kekayaan atau mencari kesaktian dan kekuasaan. Sesuai dengan namanya kandang bubrah, ritual ini dikenal dilakukan dengan cara menjadikan bangunan rumah yang berantakan, tidak teratur, dan harus selalu dalam kondisi direnovasi dengan berbagai bongkaran atau renovasi tambahan secara terus-menerus. Mitos yang berkembang mengatakan bahwa kandang bubrah merupakan bentuk pesugihan yang menuntut pengorbanan berupa manusia, seringkali anggota keluarga sendiri. Ritual ini dianggap sebagai salah satu bentuk pesugihan yang paling gelap dan berbahaya, karena pengorbanan yang diminta sangat besar dan seringkali menyangkut nyawa orang yang dicintai. Pesugihan kandang bubrah ini berasal dari Jawa Tengah dan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Diperkirakan pesugihan ini telah ada dari abad ke-15 dan pertama kali diperkenalkan oleh Ki Ageng Tembung Boyo. Makam Tembung Boyo di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, telah lama dikenal sebagai lokasi untuk melakukan pesugihan kandang bubrah. Meski sudah ada sejak abad ke-15, ritual untuk menjadi kaya secara instan dengan kandang bubrah masih ditekuni banyak orang hingga saat ini. Renovasi rumah sebagai syarat ritual dapat dilakukan dari cara yang sederhana, seperti mengecat tembok secara berkala,
dengan warna yang berbeda-beda, hingga merombak salah satu bagian rumah, atau keseluruhan, yang pada intinya harus selalu melakukan renovasi dan membiarkan rumah untuk tidak pada kondisi rapi dan bersih. Dikutip dari salah satu narasumber, bukan langsung kaya mendadak, tapi nanti akan ada perubahan sedikit demi sedikit dan bukan secara instan. Berdasarkan banyaknya mitos yang beredar, pelaku pesugihan kandang bubra ternyata tidak bisa menjadikan kaya mendadak atau secara instan dikarenakan dalam praktiknya agar menjadi kaya hingga 7 turunan. Setiap pelaku pesugihan kandang bubrah Tembung Boyo diharuskan melakukan renovasi rumah dan membuat usaha sebagai syarat mendatangkan rezeki. Maka dari itu, banyak pelaku pesugihan kandang bubra menyebut praktik pesugihan tersebut sebagai pesugihan aliran putih. Dikarenakan banyak pelaku praktik pesugihan yang mengira bahwa perjanjian pesugihan hanyalah berupa merenovasi rumah terus-menerus dan tidak menggunakan tumbal nyawa. Akan tetapi, yang harus diketahui berdasarkan mitos yang beredar, sebenarnya pesugihan kandang bubra juga tetap menggunakan tumbal. Melalui kontrak ritual pesugihan, beberapa cerita menyebutkan bahwa pesugihan kandang bubrah yang konon tanpa tumbal ternyata tetap memakan korban jika syarat ritual tahunan tidak dapat dilakukan dan dipenuhi oleh pelaku pesugihan. Dan harapan menjadi kaya hingga 7 turunan melalui pesugihan kandang bubrah sama sekali tidak memberikan jaminan. Meskipun lokasi spesifik untuk melakukan ritual pesugihan kandang bubra tidak selalu jelas, namun beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal sebagai pusat praktik ini. Salah satu tempat yang sering disebut adalah sebuah area di lereng Gunung Lawu yang terkenal dengan berbagai cerita mistis dan ritual spiritual. Dalam praktiknya, ritual pesugihan kandang bubra melibatkan seorang dukun atau paranormal yang memiliki kekuatan mistis. Sang dukun akan menjadi perantara antara pelaku pesugihan dan makhluk gaib yang berkuasa dalam ritual tersebut. Proses ini tidak sederhana. Pelaku biasanya harus melakukan serangkaian ritual, termasuk semedi di tempat-tempat angker, membawa sesajen tertentu, serta mengikuti aturan-aturan ketat yang ditetapkan oleh sang dukun. Pengorbanan terbesar yang diminta dari pelaku pesugihan ini adalah nyawa manusia. Biasanya, orang yang paling dekat dengan pelaku seperti pasangan, anak, atau kerabat akan menjadi tumbalnya. Jika pengorbanan berhasil dilakukan, kekayaan akan datang secara tiba-tiba, tetapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawa orang yang dikorbankan dan ketenangan jiwa pelaku itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pesugihan kandang bubrah membawa dampak yang sangat berbahaya, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Meski kekayaan datang dengan cepat, pelaku pesugihan seringkali dihantui rasa bersalah dan penyesalan karena kehilangan orang-orang tercinta. Selain itu, mereka akan hidup dalam ketakutan terus-menerus, karena pesugihan ini diyakini memiliki konsekuensi yang tidak terduga, termasuk kematian mendadak atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Banyak cerita yang beredar mengenai pelaku pesugihan yang akhirnya mengalami nasib tragis. Ada yang kehilangan seluruh hartanya dalam sekejap, atau bahkan harus kehilangan nyawanya karena melanggar aturan dalam pesugihan tersebut. Selain itu, hubungan dengan makhluk gaib yang terjalin selama pesugihan seringkali sulit diputuskan, yang berarti pelaku harus terus memenuhi tuntutan makhluk tersebut selama hidupnya. Meskipun risikonya sangat tinggi, mengapa masih ada orang yang nekat melakukan pesugihan kandang bubrah? Jawabannya terletak pada daya tarik kekayaan instan yang ditawarkan. Bagi sebagian orang, godaan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat dan tanpa usaha yang keras terlalu kuat untuk ditolak, meskipun mereka menyadari konsekuensi mengerikan yang menyertainya. Kondisi ekonomi yang sulit, ditambah dengan keinginan untuk hidup makmur, seringkali membuat orang-orang tertarik untuk mencoba cara-cara mistis seperti pesugihan.
Mereka beranggapan bahwa pesugihan adalah jalan pintas menuju kaya, meskipun itu berarti mengorbankan kebahagiaan jangka panjang dan hubungan dengan orang-orang terdekat. Perkembangan zaman telah banyak berubah, tetapi keyakinan dan perilaku pesugihan tetap tumbuh di masyarakat. Dengan warisan budaya yang kental, banyak orang mengatakan bahwa percaya tahayul adalah salah satu ciri-ciri orang Indonesia. Maka dari itu kepercayaan kepada pesugihan tersebut akhirnya menjadi mitos karena sulit dibuktikan kebenarannya. Mitos dan isu tersebut tetap bertahan walau masyarakat dan perkembangan zaman telah berubah. Bukan karena benar atau salah yang membuat isu pesugihan langgeng, tetapi karena kepercayaan tersebut terus diwariskan tanpa sadar dari generasi ke generasi. Pesugihan kandang bubrah menyimpan banyak pelajaran berharga bagi siapa saja yang tergoda untuk menempuh jalan pintas menuju kekayaan. Pertama, kekayaan yang diperoleh secara instan tanpa kerja keras seringkali membawa malapetaka di kemudian hari. Kedua, tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan orang-orang yang kita cintai, dan mengorbankan mereka demi kekayaan adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi. Pada akhirnya, pesugihan kandang bubrah hanya akan membawa kehancuran, baik secara fisik maupun spiritual. Alih-alih mencari kekayaan melalui jalan yang berbahaya ini, lebih baik mencari cara yang lebih bijak dan bertanggung jawab untuk mencapai kesuksesan, seperti bekerja keras, berinvestasi dengan cerdas, dan menghargai nilai-nilai moral. Melalui cerita-cerita mistis ini, kita diingatkan bahwa tidak ada jalan pintas yang benar-benar bebas dari konsekuensi. Kandang bubrah mungkin menawarkan kekayaan, tetapi dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang pernah bisa dibayangkan. Bagaimana tanggapanmu tentang pesugihan kandang bubrah kali ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.